Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi kewajiban bagi kita umatul Islam untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Dan syukurilah nikmat Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak akan mungkin untuk kita menghingganya, karena terlalu besar dan terlalu banyaknya nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah barang tentu kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Mensyukuri nikmat Allah adalah suatu kemestian apabila kita ingin agar nikmat itu ditambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian.
Tapi jika kalian ingkar terhadap nikmatku, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Namun kita perlu mengingat bahwa sangat sedikit hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit hamba-hambaku yang mensyukuri nikmatku, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa banyak hamba Allah yang ingkar terhadap nikmatnya. Banyak dari hamba Allah yang mengkufuri nikmat-nikmatnya. Sedikit mereka yang mensyukuri nikmat itu, kata Allah. Maka semoga kita digolongkan ke dalam hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita butuh kiat untuk bisa mensyukuri segala nikmat. Apakah kiat-kiat yang bisa membuat kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 4 perkara yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, jamaah sekalian, agar kita bisa mensyukuri nikmat, maka hendaknya kita banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan segala nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kalian dan ada pada orang lain kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu ada 2. Ada nikmat yang kita minta kepadanya, kemudian Allah berikan nikmat itu kepada kita. Dan ada nikmat yang belum kita minta kepadanya, namun Allah sudah memberikannya karena Allah lebih tahu apa yang bermaslahat bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah datangkan kepada kalian segala yang kalian minta, segala yang kalian inginkan. Dalam sebagian qiraat ayat ini dibaca wa atakum min kullin ma sa'altumuh, sehingga maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian nikmat, bahkan nikmat yang belum kalian minta kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan. Betapa banyak jamaah sekalian kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan yang datang kepada kita, padahal kita belum memintanya kepada Allah, tetapi Allah sudah berikan kepada kita. Rezeki terkadang datang kepada kita dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Kenikmatan terkadang datang kepada kita dari arah yang kita tidak tahu bahwa itu adalah nikmat kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar, dan ia akan diberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Maka dari kiat mensyukuri nikmat, selalu ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat yang kedua, untuk kita bisa mensyukuri nikmat, kita harus mengingat bahwa segala nikmat yang kita rasakan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Segala nikmat yang kita rasakan, segala nikmat yang pada hari ini ada bersama kita, apapun itu, maka kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban akan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kalian, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Banyak dari manusia yang lalai dari 2 nikmat ini. Maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam sabdanya, di dalam haditsnya, nikmatani maqbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat, kata Nabi, di mana seringkali manusia lalai dari mensyukurinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan bukan hanya
Allah tanya kepada kita, dari mana kita mendapatkan nikmat itu? Bahkan Allah tanya pula, kemana kita akan membelanjakannya? Rasulullah pernah bersabda, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak kaki kedua anak cucu Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah. Yang pertama tentang umurnya, di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah. Yang kedua tentang masa mudanya, di mana dia usangkan. Yang ketiga dan yang keempat, wa an malihi, tentang hartamu. Ada 2 pertanyaan, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Dan pertanyaan yang kelima, wa an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmumu, sudahkah kau amalkan? Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita mensyukuri nikmat itu? Sudahkah kita pergunakan nikmat itu di jalan yang benar? Ataukah kita justru mempergunakannya di jalan-jalan yang tidak benar? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan beliau sedang lapar, maka beliau mendapati 2 orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, yang juga keluar dari rumahnya karena lapar. Maka mereka pun pergi ke tempat salah seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka beliau pun menjamu Rasulullah dan 2 orang sahabatnya ini, Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelah selesai, Rasulullah bersabda, walladhi nafsi biyadih la tus'alunna an hadan na'im. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im. Sungguh tidak ada yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian melainkan karena lapar. Kemudian kalian tidak pulang ke rumah-rumah kalian sampai kalian mendapatkan nikmat ini. Demi Allah, kalian akan dimintai pertanggungjawaban, kata Nabi, tentang nikmat yang barusan kalian rasakan. Maka dari kiat mensyukuri nikmat Allah, kita harus ingat bahwa segala nikmat akan ada pertanggungjawabannya. Kemudian kiat yang ketiga, agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah, lihatlah selalu ke bawah dalam urusan dunia. Jangan melihat kepada yang berada di atasmu. Rasulullah pernah bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada yang berada di bawahmu dan jangan lihat kepada yang berada di atasmu, karena itu lebih pantas bagi kamu agar kamu mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita selalu melihat kepada orang yang berada di atas kita, jamaah sekalian, maka kita tidak akan pernah merasa puas dan kita tidak akan pernah merasa bahagia. Bahagia itu manakala kita bersifat dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah orang-orang yang beruntung. Imam Syafi'i pernah berkata, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila engkau punya hati yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia itu sama, kata beliau. Karena sesungguhnya keberuntungan bagi mereka-mereka yang punya sifat qanaah. Rasulullah pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam kemudian diberikan rezeki yang cukup, lalu Allah berikan sifat qanaah pada dirinya, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya jamaah sekalian, kekayaan bukan diukur dengan banyaknya harta. Kekayaan
kata Nabi SAW, laisal gina an kasratil arad, innamal gina ginan nafs. Kekayaan itu, kata Nabi, bukan diukur dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kecukupan yang ada di dalam jiwa. Kapan hati sudah merasa cukup, maka dialah orang yang paling kaya di dunia ini. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, kiat untuk kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah agar menjadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ilhamkan kepada kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, nikmat yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikan aku ilham untuk senantiasa melakukan amal-amal saleh. Di antara doa yang pernah diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa mengingat Engkau, bersyukur terhadap nikmat Engkau, dan membaguskan ibadah kepada Engkau. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna taqwallahi azza wa jal an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Thumma a'lamu rahimakumullah annal jannata uddat lil muttaqin wa annan nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal
qadayal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna laka syakkaran wa laka dzakkaran. Allahumma ja'alna laka syakkaran wa laka dzakkaran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.